warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan topik materi kami tentang siklus pendapatan, di antaranya ada penjualan dan pendapatan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fatur Rahman Asidik, NPM 200105109. Kedua, Nabila Balkis, 200105176. Ketiga, Messi Dwi Rahelta, 200105105. Keempat, Septiana Putri Widyaningrum, 200105105-7. Kelima, Anindya Ayu Oktavia, 200105106-9. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi-materi yang akan dipresentasikan. Yang pertama ada pengertian siklus pendapatan, kedua tujuan utama siklus pendapatan, ketiga aktivitas bisnis siklus pendapatan, keempat flowchart pesanan penjualan, kelima flowchart penerimaan kas, keenam proses pesanan penjualan menjual. Yang pertama akan dibacakan oleh Messi. Pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemprosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan yaitu menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Keputusan penting, sejauh apakah produk dapat dan harus disesuaikan dengan tiap kebutuhan dan keinginan pelanggan, seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di manakah persediaan tersebut ditempatkan, bagaimana seharusnya barang dagangan dikirim kepada pelanggan, haruskah pelanggan melakukan fungsi pengiriman sendiri atau menggunakan pihak ketiga yang mengkhususkan diri dalam pengiriman, berapa harga optimal yang optimal untuk setiap produk atau jasa, haruskah kredit ditawarkan kepada pelanggan, berapa banyak kredit yang harus diberikan kepada pelanggan, apa syarat-syarat kredit yang harus diberikan, bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas. Aktivitas bisnis siklus pendapatan. Yang pertama itu ada entry pesanan penjualan. Yaitu proses entry pesanan penjualan mengharuskan 3 langkah. Mengambil pesanan pelanggan, pemeriksaan edit, yaitu pemeriksaan validitas, uji kelengkapan, uji kewajaran. Pesanan penjualan sales order, yaitu dokumen yang dibuat selama entry pesanan penjualan yang mencantumkan nomor barang, kuantitas, harga, dan syarat penjualan. Prosesnya yaitu Electronic Data Interchange atau EDI, penggunaan komunikasi terkomputerisasi dan skema pengodean standar untuk mengirimkan dokumen bisnis secara elektronik dalam sebuah format yang dapat secara otomatis diproses oleh sistem informasi penerima. Persetujuan kredit, yaitu untuk pelanggan lama ada batas kredit atau saldo minimum yang diizinkan. Untuk pelanggan baru, otorisasi khusus oleh manajemen kredit. Batas kredit atau kredit limit yaitu saldo rekening kredit maksimum yang diizinkan bagi setiap pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalu dan kemampuan untuk membayar. Untuk prosesnya yaitu pemesanan kembali atau back order, sebuah dokumen yang mengotorisasi pembelian atau produksi dari barang-barang yang dibuat ketika tidak ada persediaan yang mencukupi untuk memenuhi pesanan pelanggan. Kartu pengambilan atau picking ticket, sebuah dokumen yang mencantumkan barang atau kuantitas dari tiap-tiap barang yang dipesan dan mengotorisasi fungsi pengendalian persediaan untuk mengeluarkan barang tersebut ke departemen pengiriman. Memeriksa ketersediaan persediaan menjawab permintaan pelanggan. Selain mengecek kredit seorang pelanggan, tenaga penjualan juga perlu menentukan apakah persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan, sehingga para pelanggan dapat mengetahui tanggal pengiriman yang diharapkan. Berikut adalah gambar diagram arus tingkat 1 entry pesanan penjualan. Yang kedua adalah pengiriman, mengambil dan mengepak pesanan dokumen, kartu pengambilan barang. Langkah pertama dalam mengisi sebuah pesanan pelanggan melibatkan pengangkatan barang yang benar dari persediaan dan pengepakan untuk pengiriman.
Gambar di samping yaitu diagram arus data tingkat 1 pengiriman. Untuk prosesnya adalah kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Mengirim pesanan yaitu setelah dikeluarkan dari gudang, barang dikirimkan ke pelanggan. Mengirim pesanan tersebut dokumen, slip pengepakan, dokumen pengiriman. Untuk prosesnya yaitu slip pengepakan atau packing slip, sebuah dokumen yang mencantumkan kuantitas dan deskripsi dari setiap barang yang disertakan dalam sebuah pengiriman. Bill of lading yaitu sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang ketika barang tersebut sedang dalam transit. Tiga, penagihan faktur, yaitu penagihan kepada pelanggan dokumen seperti faktur penjualan. Proses faktur penjualan atau sales invoice sebagai dokumen yang memberitahukan kepada para pelanggan mengenai jumlah dari penjualan dan kemana mengirimkan pembayarannya. Pembaruan piutang usaha, metode faktur terbuka yaitu pelanggan membayar sesuai jumlah setiap faktur penjualan melalui proses yang pertama metode faktur terbuka, yaitu open invoice method, yaitu metode untuk memelihara piutang yang mana pelanggan membayar berdasarkan setiap faktur. Yang kedua, nota pengiriman uang atau remittance advice, yaitu sebuah salinan faktur penjualan yang dikembalikan dengan pembayaran pelanggan yang mengidentifikasikan faktur, laporan, atau hal-hal lain yang dibayarkan. Ketiga, metode saldo maju, atau balance forward method, yaitu metode pemeliharaan piutang yang mana pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam sebuah laporan bulanan, bukan berdasarkan tiap-tiap fakturnya. Pengiriman uang diterapkan terhadap total saldo rekening, bukan berdasarkan faktur tertentu. Yang keempat, laporan bulanan atau monthly statement, yaitu sebuah dokumen yang mencantumkan seluruh transaksi yang terjadi selama sebulan yang lalu dan informasi atau saldo rekening terakhir pelanggan. Kelima, penagihan siklus atau cycle billing, yaitu menghasilkan laporan bulanan bagi subset pelanggan pada waktu yang berbeda. Keenam, memo kredit atau kredit memo, yaitu sebuah dokumen disetujui oleh manajer kredit yang mengotorisasi Departemen Penagihan untuk mengkredit rekening seorang pelanggan. Ini merupakan diagram arus data tingkat 1 penagihan. 4. Penerimaan kas. Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah penerimaan dan proses pembayaran dari para pelanggan. Prosesnya, daftar pengiriman uang atau remittance list, yaitu sebuah dokumen yang mencantumkan nama dan jumlah dari seluruh pembayaran pelanggan yang diterima dalam surat. Peti uang lockbox, sebuah alamat pos yang pelanggan tuju ketika pelanggan tersebut mengirimkan uangnya. Kedua, uang elektronik atau electronic lockbox, yaitu pengaturan peti uang di mana bank secara elektronik mengirimkan informasi tentang nomor rekening pelanggan dan jumlah yang disetorkan disetorkan segera setelah penerimaan pembayaran. Ketiga, electronic fund transfer atau EFT, yaitu transfer dana melalui penggunaan perangkat lunak perbankan secara online. Keempat, Financial Electronic Data Interchange atau FEDI, yaitu kombinasi dari EFT dan EDI yang memungkinkan data pengiriman uang dan instruksi transfer dana untuk disertakan dalam satu paket elektronik. Berikut contoh EFT dan FEDI. Flowcard penjualan online, deskriptif dari flowcard penjualan online yaitu pada Tokopedia, merupakan salah satu tempat terbaik yang populer saat ini dari penjualannya dengan eksistensi dan sangat cepat, dan dalam sekejap menjadi marketplace yang sangat diminati. Contoh dari flowcard penjualannya itu, yang pertama, input nama produk dan memilih kategori produk. Yang kedua yaitu mencari produk yang tidak sesuai dengan kategori atau nama, dan produk yang sesuai dengan kategori dan nama.
Selanjutnya yaitu produk yang diinginkan. Lalu cek stok produk dengan menambahkan stok barang. Lalu transaksi dan pembayaran, mengambil barang, packing stok, kirim barang diterima lalu selesai. Selanjutnya, flowcard penerimaan kas dari penjualan tunai. Flowcard penerimaan kas dari penjualan tunai adalah flowcard yang menggambarkan aliran kas yang dibayarkan oleh konsumen ketika melakukan penjualan dan proses pencatatan kas tersebut. Penerimaan kas dari penjualan tunai, yang pertama, pelanggan yang merasa cocok dengan produk yang sudah dipilih melakukan pembayaran secara tunai ke kasir. Yang kedua, kasir menerima pembayaran tunai kas dari pelanggan. Kemudian kasir membuat laporan penerimaan kas atau LPK dan dikirimkan ke bagian keuangan. Yang ketiga, bagian keuangan membuat laporan penjualan tunai atau LPT di rangkap 2. Yang lembar pertama dikirimkan ke pimpinan dan lembar kedua disimpan dengan arsip. Job desk atau uraian kegiatan yaitu adalah operating list. Yang pertama, customer atau pembeli produk perusahaan. Yang kedua, melakukan pembayaran secara tunai atau cash ke kasir. Poin kedua, kasir yang menerima pembayaran tunai dari pelanggan dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya, membuat laporan penerimaan kas atau LPK yang dikirimkan ke bagian keuangan. Yang ketiga, bagian keuangan adalah menerima laporan keuangan kas atau LPK dari kasir, lalu membuat laporan penjualan tunai atau LPT yang dirangkap 2. Untuk lembar pertama, LPT yang dikirimkan ke pimpinan sebagai laporan dan bukti. Yang kedua, LPT untuk tujuan arsip perusahaan. Poin keempat yaitu pimpinan. Menerima laporan penjualan tunai atau LPT dari bagian keuangan. Proses pesanan penjualan manual dimulai dengan pelanggan menempatkan pesanan, di mana Departemen Penjualan menangkap rincian penting pada formulir order penjualan. Departemen Kredit mengotorisasi transaksi mencakup persetujuan kredit kepada pelanggan. Informasi penjualan diinformasikan kepada gudang atau stok rilis atau picking ticket, dan pengiriman atau packing slip dan shipping notice serta penagihan. Barang diambil dari gudang dan dikirim ke Departemen Pengiriman. Penyesuaian pencatatan persediaan, barang, slip pengepakan, dan bill of lading yang disusun oleh Departemen Pengiriman dan dikirim ke pelanggan. Departemen Pengiriman mencocokkan barang yang diterima dari gudang dengan informasi pada slip pengepakan. Kemudian, Departemen Pengiriman mengirimkan informasi ke penagihan. Departemen Penagihan mengumpulkan dan mencocokkan fakta yang relevan dan mengeluarkan faktur kepada pelanggan dan update jurnal. Informasi ditransfer ke bagian piutang pengendalian persediaan. A atau R mencatat informasi ke dalam akun pelanggan di buku besar pembantu piutang. Akun pengendali persediaan disesuaikan dari buku besar pembantu persediaan. Penagihan A atau R dan pengendalian persediaan menyampaikan ringkasan informasi kepada Departemen Buku Besar, yang kemudian dicocokkan data ini dan posting ke rekening kontrol dalam G atau L. Notes, bill of lading adalah kontrak formal antara penjual dan perusahaan pengiriman untuk mengirim barang ke pelanggan. Sekian dari presentasi PPT kami. Sebelum mengakhiri, sedikit pantun. Rajin mengaji, pergi ke kajian. Belajar agama, belajar Quran. Terima kasih untuk semua perhatian. Undur diri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.